Umroh berarti berziarah atau mengunjungi. Secara istilah, umroh adalah kegiatan mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal perbuatan. Rasulullah SAW pertama kali melakukan umroh pada tahun 7 Hijriah. Di sana, beliau melakukan tawaf, lalu dilanjutkan dengan ihram, salat 2 rakaat di makam Ibrahim, melakukan sa'i di antara bukit Safa dan Marwa, dan ditutup dengan melakukan tahallul. Pelaksanaannya pun juga sebentar, tidak selama ketika melakukan ibadah haji. Ibadah umroh juga boleh dilakukan kapan saja, kecuali hari Arafah, Nahar, dan Tasyrik. Tata cara umroh lengkap dijelaskan dalam buku tuntunan lengkap wajib dan sunnah haji dan umrah. Urutannya adalah 1. Persiapan menuju mikot. Jamaah secara bersamaan berangkat menuju mikot. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini adalah tempat dimulainya ihram atau berniat umroh. Di antara salah satu tempat mikot adalah Masjid Tanim. 2. Memakai pakaian ihram. Tata cara umroh yang kedua adalah memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki, pakaian ihramnya berupa 2 helai kain putih, dan salah satunya digunakan sebagai sarung. Wanita tetap diperbolehkan menggunakan pakaian apapun dengan syarat tidak menunjukkan perhiasan sekaligus menghindari menyerupai laki-laki. 3. Berihram. Setelah berihram disunahkan sholat sunnah, tahiyat, masjid dan sholat sunnah ihram. Tata cara umroh selanjutnya adalah melakukan ihram sambil mengucapkan, Labaik Allahumma umrota. Aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Apabila mendapati waktu salat fardu sebelum berihram, maka lebih baik melakukan salat dahulu. 4. Mengucap talbiyah sampai melihat Ka'bah. Tata cara umroh yang keempat adalah membaca talbiyah. Setelah membaca, maka dilanjutkan dengan membaca talbiyah di bawah ini. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Sedangkan untuk wanita dianjurkan untuk melirihkan suaranya. 5. Memasuki Masjidil Haram. Sebelum menuju Makkah, jamaah dianjurkan untuk mandi. Ketika masuk ke Masjidil Haram, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan doa. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Besar, kepada Zat-Nya yang Maha Mulia, dan kepada kerajaan-Nya yang sedia dari setan yang terlontar. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Hai Tuhanku, berilah sholawat dan sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, ampuni untukku segala dosaku. Bukalah bagiku segala pintu rahmat-Mu. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Enam, menuju Ka'bah dan melakukan tawaf 7 kali. Setelah memasuki Masjidil Haram, tata cara umroh selanjutnya adalah menuju Hajar Aswad seraya berkata, Allahu Akbar, atau Bismillahi Allahu Akbar, lalu mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya di setiap putarannya. Jika tidak bisa, maka cukup mengusap dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan lagi, maka cukup memberi isyarat dengan tangan kanan. Tawaf dimulai di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula.
Pada 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari-lari kecil. Sedangkan di 4 putaran terakhir berjalan dengan biasa. 6. Menuju Ka'bah dan melakukan tawaf 7 kali. Setelah memasuki Masjidil Haram, tata cara umroh selanjutnya adalah menuju Hajar Aswad seraya berkata, Allahu Akbar, atau Bismillahi Allahu Akbar, lalu mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya di setiap putarannya. Jika tidak bisa, maka cukup mengusap dan mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan lagi, maka cukup memberi isyarat dengan tangan kanan. Tawaf dimulai di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Pada 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari-lari kecil. Sedangkan di 4 putaran terakhir berjalan dengan biasa. Jamaah lalu disunahkan untuk salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim lalu meminum air zam-zam dan menyiram kepala dengannya. Tujuh. Sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Marwa. Ini merupakan tata cara umroh yang ketujuh. Yang pertama dilakukan adalah berjalan menuju Bukit Safa. Setelah mendekati bukit tersebut, jamaah disunahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 158. Di atas Bukit Safa, jamaah dianjurkan untuk menghadap Ka'bah dan membaca doa berikut ini. Yang artinya, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Selanjutnya, jamaah berjalan menuju Bukit Marwa dengan berlari-lari kecil. Lalu kembali lagi ke Bukit Safa dan melakukan sebagaimana pertama kali sebanyak 7 kali putaran. Delapan. Tahallul. Tata cara umroh yang ke-8 adalah tahallul atau memotong rambut. Hal ini dilakukan seusai melakukan sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwa. Untuk jamaah laki-laki, diutamakan untuk cukup gundul, sedangkan perempuan cukup dengan memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Dan terakhir dilaksanakan secara tertib. Demikian tata cara pelaksanaan umroh.